Sedekat informasi Kominfo dengan masyarakat. Wih, tepuk tangan dulu. Wih. Begitu dekatnya Kominfo dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alvin. Wah, ada yang beda dari kita nih. Karena Iya kita dong. ada di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan semoga ibadah kita bisa diterima Allah dan kita bisa lancar puasanya sampai di akhir bulan nanti. Ya amin amin ya rabbal Amin. alamin. Oke Vin, kembali lagi di Kuping Panas. Kumpulan informasi penting yang lagi panas. Oke, langsung aja. Benar, kita akan membacakan terlebih dahulu mengenai surat edaran Bupati Klaten nomor 267 tahun 2020 tentang Panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19 sesuai dengan himbauan MUI. Surat edaran Kemenak nomor 6 tahun 2020 juga. benar. Dan yang pertama itu sholat tarawih dilakukan secara individu atau berjamaah dengan keluarga saja di rumah. Jadi buat kamu sobat bersinar gak usah ke masjid dulu, maka kalian harus sholat berjamaah tarawih di rumah saja. Benar Yang ya, Vin, kedua, ya? sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti di rumah. Yang ketiga itu tilawah atau tadarus Al-Quran juga dilakukan di rumah masing-masing agar rumahnya juga adem ya dibacain Al-Quran sobat bersinar. Yang keempat, buka puasa bersama di lembaga pemerintah, lembaga swasta, masjid atau musola ditiadakan. Berarti untuk reuni dengan mantan tidak boleh ya teman-teman. Iya, benar sekali. Karena kalau reuni dengan mantan menimbulkan masalah dan juga menimbulkan masalah bagi orang lain dengan mengumpulkan banyak orang. Orang. Nah, apalagi masalah di hati juga nanti. Nyesek beneran nyesek. Reuni nggak mau sama mantan nggak boleh ya. Nggak dong. Oke, yang kelima, peringatan Nuzul Quran dengan menghadirkan massa dan jamaah yang jumlahnya besar itu juga tidak boleh ya sobat bersinar. Oke, next. Tidak melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan di masjid atau musola. Ya, dan yang ketujuh ini agar tidak melakukan kegiatan seperti tarawih keliling, apalagi Fir. Takbir Benar. keliling. Pesantren kilat itu juga tidak boleh kecuali melalui media sosial atau video call atau video conference gitu ya Vin ya. Ya. Karena Seperti itu. kita itu ngaji bisa melalui video call, ya Ya, nggak? dengan media-media lain kita juga bisa untuk mengaji dan belajar tentang agama lebih dalam lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai Berita hoax yang ada di Kabupaten Klaten terkait COVID-19. kali ini kita tidak sendirian karena Boy. kita akan menghadirkan narasumber yang sangat spesial. Tamu yang sangat spesial kali ini karena beliau adalah atasan kita. Bener sekali. Oh my god, siapa dia? Kita akan bilang Penasaran? naik gaji, naik Penasaran? gaji, naik gaji. Penasaran? Beliau adalah Kepala Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Kominfo Klaten, Bapak Joko Priyono Esos MSI. Kita akan sulap. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Puasa Bapak hari ini? Insya Allah kita kerja sambil puasa, Ya, puasa sambil nggak kerja. apa-apa. Semangat kita Pak ya. Iya, Oh, karena bener. kita nggak mikir makanan Bener. nih, jadi bisa fresh. Gitu. Tapi mikir yang lain, Pak. Kebalik nih Pak sama Ya. kita kalau kita Tapi makan karena durian. pakai topeng, jadi kita senyumnya nggak kelihatan. Oh benar. Tapi hati kita dekat dengan masyarakat. Luar biasa. Sedekat informasi Kominfo dengan masyarakat. Wih, tepuk tangan dulu. Wih. Begitu Keren dekatnya sekali Kominfo dengan nasional. masyarakat. Nanti Oke. bisa iklan Pak apa aja yang dimiliki oleh Kominfo. Boleh. Oke Pak, ini Langsung kita saja. akan membahas mengenai persebaran hoax ya. Saya kasih tahu dulu Pak, ini dari Kominfo, Kementerian Kominfo Republik Indonesia tuh sudah mencatat banyak sekali sekitar 1.200-an lebih terkait penyebaran hoax. Itu paling banyak di Facebook, dan kedua itu ada di Instagram, ketiga ada di Twitter, dan terakhir itu ada di YouTube gitu Pak. Menurut Pak Joko itu kok bisa sih? Kenapa sebanyak itu? Dan padahal COVID-19 itu udah bikin resah masyarakat, tapi kok masih ada yang menyebarkan hoax gitu Pak? Sebetulnya hal ini terjadi di mana-mana sih ya.
Jadi kita ketika menghadapi ada isu hoax itu tidak hanya terjadi di Klaten, di kabupaten kota yang lain juga merasakan hal yang sama. Cuma yang lebih penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat dalam hal menyaring informasi, memilih informasi yang terbaik. Tentunya itu nilai kemanfaatan dan kebenaran itu yang harus diutamakan. Jadi ketika teknologi itu menjadi sesuatu yang jamak, ya, kemudian teknologi itu dalam sentuhan, maka kata kunci yang terpenting adalah kebenaran. Maka ada 3 kata kunci yang tidak boleh kita lupakan untuk insan Kominfo adalah Touch, Touch, dan Truth. Touch itu adalah teknologi, internet itu teknologi, HP itu teknologi. Dalam genggaman tangan kita, kita bisa bermain apapun dengan informasi. Kita bisa nge-share informasi, kita bisa nge-share gambar, apapun kita bisa. Itu adalah memang peradaban berjalan demikian. Benar. Tapi yang terpenting adalah ketika kita share atau tidak share, kita kirim atau tidak kirim, sebar atau tidak sebar, yang terpenting adalah kebenaran dari informasi itu. Dan ini yang harus kita dorong kepada masyarakat. Jadi kadang-kadang hoax itu karakternya itu hampir-hampir sama. Ya, karakternya hoax itu hampir-hampir sama. Satu, karakter hoax itu membuat kegaduhan, salah satunya. Membuat kecemasan misalnya, itu salah satu karakter hoax. Kemudian hoax itu juga bisa dilihat dari sumber yang nggak jelas. Maka hal-hal runtutan ini yang kemudian harus dipahami masyarakat. Bisa jadi pesan itu benar, ya. Tapi kenapa menjadi hoax? Karena pesan itu dilempar atau diangkat atau di-share kembali di waktu yang berbeda. Misalnya saat ini Merapi adem-adem saja, hanya batuk saja. Tapi kemudian ada gambar seolah-olah Merapi itu erosi yang begitu besar gitu. Padahal itu 2020 file lama gitu ya. File yang lama. Dari tahun 2010 Orang kemarin. lain sangat paham, ini nggak ada apa, tapi di sana geger, wah Merapi erupsi dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang mungkin bagi masyarakat yang harus sangat paham. Touch, Touch, dan Truth. Ya. Pak mau tanya juga ini Pak, sebenarnya motifnya penyebar hoax itu apa sih Pak? Ya. Karena mungkin mereka itu mempunyai sebuah keuntungan ketika kita itu chaos atau bagaimana itu Pak? Ya, itu motif orang kan macam-macam ya, bisa jadi. Tapi kita tidak selalu harus berpikir negatif terhadap mereka. Mungkin dia punya motif tertentu, tapi itu niatan mereka. Tapi saya pikir yang lebih penting kita tidak berpikir mereka itu punya motif apa, tapi yang lebih fokus kita adalah bagaimana kita mengedukasi, terutama untuk instansi kehumasan, instansi yang bekerja di bidang komunikasi harus sangat paham bagaimana kita juga harus melindungi masyarakat itu. Tapi di satu sisi masyarakat juga harus mulai terdidik. Oke Pak, terkait tadi kan udah mengenai hoaxnya, diantaranya itu pasti ada dari Kabupaten Klaten itu ya Vin ya. Yeah. Dan ini Kementerian Kominfo itu juga mendapatkan dua hoax ini dari Kabupaten Klaten. Bapak Ibu orang Karangturi, Balak, Cawas sudah tertular virus corona. Dia pulang dari Jepang dibawa ke RSI Tugu, lalu sekarang dirujuk ke Tegalyoso. Hati-hati Bapak Ibu, jaga keluarga kita masing-masing biar dijauhkan dari virus yang berbahaya itu. Benar sekali Pak, itu pernah dengar nggak Pak? Itu Pak. Nah, ini memang virus ini orang akan agak baper nih ceritanya. Jadi terpaan media yang begitu tinggi, jadi seolah-olah mungkin secara emosional atau psikologis masyarakat nanti instingnya mungkin akan agak sensitif lagi ketika itu kaitannya dengan COVID-19 karena pemberitaannya begitu gencar, cetak, online, ya, media sosial, televisi, bahkan radio, semuanya hampir bicara tentang COVID. Namun hal yang kata kunci yang harus kita pegang kaitannya dengan COVID adalah pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis. Bagaimana proses penyebaran informasi itu terstruktur, ya. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang penting.
dan oleh Kominfo sendiri melalui Gugas dan sebagainya sudah membentuk sistem agar informasi itu bergerak tidak liar, sehingga nanti secara langsung atau tidak langsung bisa menepis munculnya hoax yang tidak benar. Nah, kata kunci yang ingin saya sampaikan adalah untuk menjadi rujukan berita COVID itu adalah pemerintah, sumber informasi pemerintah. Ini yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Ini apakah berarti kita mengabaikan sumber berita yang lain? Tidak. Orang lain boleh untuk misalnya media untuk menyebarkan informasi atau sebuah institusi menyebarkan informasi, tapi yang penting adalah bersumber pada channel atau sumber-sumber resmi pemberitaan pemerintah. Katakan saat ini Pemkab Klaten sudah membuat website resmi awasi corona klatenkap.go.id. Maka sebuah informasi yang terkait merujuk ke sana. Ya. Jadi misalnya nanti ada OPD ataupun media cetak, online ataupun radio ingin melihat perkembangan tentang jumlah OPD, jumlah PDP, kemudian bagaimana pola penanganannya, kemudian bagaimana pemberitaannya dari waktu ke waktu harus bersumber pada awasi corona. Dan itu kan kita juga sudah siapkan pemberitaan apa yang dilakukan pemerintah sampai saat ini. Kebijakan yang ditempuh pemerintah menjelang Ramadan misalnya tadi sudah disampaikan di awal. Sholat tarawih dilakukan di rumah secara berjamaah dengan keluarga inti. Ini sudah kita sebarkan. Kemudian sholat Jumat tidak ada misalnya. Itu kan sudah kita komunikasikan, dan kita juga sudah punya pola-pola seperti itu, dan kita juga sudah sampaikan di website kita. Kemudian termasuk kita juga membuat simpul jaringan informasi. Ini penting nih. Saya juga pengen tekankan di sini juga untuk pemihakan Bapak Camat, Kepala Desa, RT, RW, simpul jaringan informasi sudah disusun pemerintah. Terapkan itu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, karena itu sumbernya langsung dari Gugas Kabupaten Klaten.